sekarang kan ada banyak sekali nation branding, orang luar melihat kita itu sebagai negara tertinggal banget untuk isu HAM. Hanya gara-gara isu HAM. Ada bahkan band itu kayak, aku nggak mau manggung di Indonesia karena isu HAM-nya belum beres. Bagaimana kita dianggap kalau isu HAM belum beres? Itu kan pandangannya rendah banget. Kayak ketinggalan banget, dunia tertinggal. Flintstone banget gitu. Zaman Hammurabi, Babylon aja udah membahas awal isu HAM gitu. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kemitraan sedang ada di Yogyakarta, dalam rangka mensupport kegiatan konser 3 zaman dan diskusi seputar pembela HAM di Indonesia. Salah satu tamu spesial di konser dan kegiatan diskusi pembela HAM adalah Bli Robi Nafikula. Bli, apa kabar Bli? Baik, ya. Baik. Bli, apa kegiatannya akhir-akhir ini? Kegiatannya ya main sama Nafikula tetap, passion ya. Saya juga 2 tahun terakhir itu kita lagi bikin satu gerakan kolektif ya, namanya Iklim. Ini kalau di Indonesia Iklim ya kita bikinnya, think tank-nya gitu. Tapi semuanya dia align dengan gerakan global namanya Music Declares Emergency. Jadi di tiap negara-negara ada, di Inggris ada, di Amerika ada, di Eropa. Nah kita yang bikin pertama di Asia itu 2 tahun kemarin. Jadi ini semuanya gerakan kolaboratif dengan musisi-musisi yang fokus ke musik. Tujuannya apa Bli? Untuk ngajak semuanya meningkatkan awareness atau membawa musik-musik yang erat kaitannya dengan isu sosial lingkungan ya, terutama krisis iklim untuk menjadi lebih populer aja gitu. Dan saya yakin banyak teman-teman di Indonesia sebenarnya juga care pada isu ini. Cuma kita mau buat lebih menjadi satu gerakan kolektif, ada satu wadah gitu. Tujuannya sih kalau kita lihat kan Indonesia itu isu kerusakan lingkungan tinggi. Kita punya hutan hujan tapi deforestasinya tinggi. Kita punya lautan paling kaya biodiversity-nya tapi pencemaran lautan nomor 2 terbesar di dunia. Ironis ya. Kita juga punya industri kreatif yang cukup besar, film besar, musik besar, tapi kenapa nggak populer isu-isu yang real ini menurut kita di kita gitu. Jadi padahal sebenarnya menurut saya isu-isu ini juga bisa dibuat populer gitu. Dan ada banyak yang sudah melakukan, cuma kita mempertajam aja. Jadi kayak tahun kemarin ada 13 band yang ikutan, ada Enda Hendresa, ada Iga Masardi, Barasuara, ada Iksan Skuter, ada Festivalis, ada Tuan 13, banyak ada musisi-musisi di Bali. Tahun ini ada 15 band, ada Efek Rumah Kaca, Voice Bacepro, Asteriska, Termos, banyak lah. Dan bahkan ada artis dari Papua juga, seluruh Indonesia ya, Rosie Snap, ada dari Kalimantan, Las, gitu. Di seluruh Indonesia. Itu kegiatannya berarti membuat lagu bersama begitu atau seperti? Iya, itu nanti karena musisi kan produk outputnya lagu ya, tapi sebelum membuat lagu kita bikin workshop intens selama 5 hari di Bali. Jadi kita sponsori, produserin mereka datang ke Bali, berbicara tentang isu ini, isu lingkungan terutama krisis iklim dari A sampai Z dengan expert lah. Jadi kita juga kerjasama dengan banyak organisasi, yaitu dari akademisi atau peneliti untuk jadi pembicara di sini yang sudah kita kurasi ya. Karena ngomong sama musisi berarti harus gimana caranya mencegah biar workshopnya nggak boring gitu. Iya betul, karena itu dunia yang agak berbeda. Iya dunia beda, karena berbagi data kan. Biasanya kalau orang cerita sama data itu kan pengen keluar rokok atau main HP gitu. Iya. Nah ya karena kita orang-orang musisi juga bagaimana caranya membuat hal yang membosankan jadi fun gitu kan. So far so good jalan, dan lagi akhir workshop band-band ini udah punya insight lah tentang apa yang mereka mau suarakan. Kita juga kebebasan kalau mereka oke gabung, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Namanya juga. Ada nggak Bli yang kemudian ditemukan dari band-band yang gabung ini responnya di luar dugaan atau? Justru itu yang kita rangsang.
Karena kita ingin bagaimanapun juga nanti kan eksekusinya di lagu, jadi konser, jadi festival iklim, atau ada kolaborasi visual juga, kita ngajak musisi teman-teman visual. Pinginnya nanti film, cuma ya nanti pelan-pelan lah, start small ya. Karena kita kan sebenarnya pingin bagaimana musisi atau seniman melihat isu-isu data ini. Kalau saya sendiri pribadi ya, gagasan kenapa bikin ini, saya percaya bahwa ledakan fine art gitu, atau ledakan seni itu saat otak dan hati gabung. Jadi otak ini informasi, data, wawasan, insight gitu ya. Kalau seni kan itu memang udah ranahnya musisi ya. Rasa gitu. Rasa gitu kan. Bagaimana ini bisa menjadi populer, menjadi relevan. Kalau mau buat perubahan, sentuhlah dulu hatinya gitu kan. Engage dulu. Ini relevan dengan mereka. Tapi begitu bikin seni, kelemahannya kalau seni tidak didukung sama wawasan, biasanya seni jadi dangkal kan. Ya, jadi ya tapi aku nggak bisa judge. Bagiku seni bebas-bebas aja mau bikin apa. Tapi kan kita di sini tujuannya adalah bikin fine art versi dia punya impact sosial dan lingkungan gitu. Di samping dengan dia otentik, estetikanya tetap terjaga. Tapi kalau data juga, kalau nggak bisa disosialisasikan dengan membumi, dia akan jadi di dalam bubble-nya aja. Orang NGO berbicara dengan orang NGO sudah saling tahu sama tahu, kayak buang garam ke laut gitu. Jadi kasihan juga riset yang sedemikian banyak itu akhirnya cuma eksklusif gitu, membusuk di hard drive. Atau selesai di rak saja ya? Iya, benar-benar di hard drive aja. Hard drive aja. Padahal tujuannya kan informasi penting ini juga kita bagian mengedukasi publik, tapi mengedukasi publik dengan sesuai dengan psikologi masyarakat kita yang masyarakat kita cenderung rasa ya. Aku pikir juga kenapa dulu banyak isu-isu berat termasuk agama sendiri juga penyebarannya juga banyak yang efektif ya. Kalau kita lihat dari Wali Songo itu kan wali yang terkenalnya yang menggunakan wayang kulit, teater, gamelan gitu. Di Bali juga gitu kan, di Bali semuanya kan isu ideologisnya, prinsipalnya cukup berat ya. Ekologinya juga udah ada, tapi itu disembunyikan kayak Da Vinci Code gitu di ukiran, di simbol. Tapi kalau tidak punya wawasan tadi, otak juga tidak bisa menerjemahkan itu juga gitu. Lewat sebagai estetika aja. Nah, di sini kita coba menggabungkan itu. Dan jadi bikin lagu, akhirnya bikin label gitu. Dan akhirnya bikin festival annual, dan di sini juga kolaboratif. Pelan-pelan banyak ada organisasi tergabung. Sekarang sudah ada hampir 50 organisasi. Baik itu LSM tergabung. Dan ada sekarang yang kita produserin ada 28 artis. Tapi yang assign untuk ikut udah banyak banget. Ya, mungkin udah ribuan. Dan yang submit benar-benar ingin ikut udah 130. Jadi sebenarnya ketertarikan orang gitu, atau band atau kelompok seni atau kelompok masyarakat gitu terhadap isu-isu yang sedang beredar di masyarakat, isu lingkungan, isu HAM, isu politik dan demokrasi itu cukup besar beli ya. Cuma wadahnya yang belum ketemu atau seperti apa, Bu? Ini sangat subjektif ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya di dunia kemajuan teknologi ini, isu ini sebenarnya kan sudah ada di online kan, termasuk Kiser. Kita bisa akses dengan jempol gitu. Benar. Mungkin secara kulit ya, kalau kita tanya tentang pernah dengar istilah HAM, pernah. Pernah dengar istilah krisis iklim, pernah gitu. Tapi untuk pemahaman mendalamnya, kadang-kadang kan ini memang membutuhkan effort individu, itu tergantung dengan seberapa dia tertarik. Biasanya kalau pendidikannya semakin bagus, mereka lebih digging biasanya. Tapi nggak jamin juga ya. Ada yang pendidikannya bagus tahu tapi memang nggak peduli. Kalau itu kan udah etikanya bukan benar salah, etikanya udah baik atau jahat aja kan. Itu udah, aku tahu tapi aku memilih untuk jadi antagonis. Nggak peduli begitu ya. Terus ya kan udah peduli juga karena mungkin mereka awalnya peduli tapi ini tidak menguntungkan gitu, misalnya membicara isu ini. Mungkin di level politik ya. Aku tidak akan bahas itu karena masyarakatnya nggak tertarik gitu misalnya. Aku tidak akan membawa itu ke debat aku jadi pilkada, aku jadi presiden gitu misalnya, karena saya yakin juga pemerintah juga sebelum itu udah mau survei. Elektabilitas kan dipengaruhi oleh apa yang masyarakat pada umumnya mau gitu. Tapi tanpa sadar sebenarnya masyarakat juga misalnya bicara lebih pilih isu HAM gitu. Itu kan luas banget. Tapi misalnya isunya adalah aku mau bangun tempat ibadah tapi nggak susah gitu misalnya. Susah izin gitu. Susah izin. Ya masyarakat mungkin pada umumnya yang ini menurutku lebih relevan nih.
perjuanganku yang aku mau itu adalah biar aku gampang bangun tempat ibadah. Tapi sebenarnya kan itu HAM juga gitu loh, kebebasan untuk menganut keyakinan, kepercayaan gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak dihubungkan gitu. Jadi masyarakat lebih ke pragmatis, hal-hal yang dekat dengan mereka gitu. Petani, aku mau harga stabil gitu. Ya berarti kan itu juga sebenarnya dekat dengan isu lingkungan gitu misalnya, atau misalnya dengan kebijakan pemerintah untuk bukan cuma ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan itu, membawa keuntungan itu ke masyarakat. Dan nanti diversity pangan itu lebih ke ekosistem, lebih luas gitu. Jadi ya yang menarik di sini, tapi kalau kita lihat sih ya karena kita demokrasi gitu ya. Jadi sebenarnya penting juga untuk membuat isu-isu ini menjadi lebih diskusi banyak di masyarakat sehingga bisa mempengaruhi level policy, isu prioritas di politik gitu. Kalau ini populer, itu pasti akan mempengaruhi diskusi di policy maker. Betul. Tadi Bli sempat menyebut demokrasi gitu. Di salah satu lirik lagunya Bli yang aku ingin menjadi gubernur Bali, itu kan ada aku ingin kemudian andai aku jadi gubernur. Ya, andai aku jadi gubernur Bali ya. Salah satu lirik yang saya ingat itu ingin menjadikan demokrasi bukan abal-abal atau apa? Oh, iya. Iya kan? Itu di dunia pendidikan ya. Ya, dunia pendidikan. Jadi akan ada reformasi di pendidikan gitu ya. Isu sosial, isu lingkungan, isu pangan, betul, menjadikan demokrasi tidak lagi abal-abal atau demokrasi tidak abal-abal. Nah, demokrasi yang tidak abal-abal itu menurut perspektif Bli Robi seperti apa? Dikaitkan dengan perspektif HAM misalnya. Oke. Sebenarnya kan lagu itu kan hak-haknya masyarakat. Ya. Saya ngelihat wah ini relate banget nih. Bahkan mungkin nggak cuma Bali, Indonesia. Dimanapun global. Kalau ngomong HAM kan hak masyarakat kan universal ya. Betul. Makanya saya membayangkan kayaknya ini kalau Bli Robi judulnya ingin andai aku menjadi presiden Indonesia itu pun relate. Cuman kayak memang momentumnya adalah pilkada Bli ya. Pilkada ya. Gimana Bli? Demokrasi abal-abal. Ya sebenarnya demokrasi ya seperti kita diajarin di sekolah selama ini, atau kalau kita Google demokrasi apa, ada Wikipedia, semuanya kan sudah cukup jelas ya. Bahwa demokrasi lah ya suatu pemerintahan ya kedaulatannya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu kan. Pimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Jadi kita memilih perwakilan. Jadi sebenarnya perwakilan itu adalah dia seharusnya mewakili apa yang masyarakat mau gitu kan. Tapi ini juga berhubungan dengan masyarakat juga harus tahu apa yang mereka mau gitu loh. Harus holistik juga gitu. Betul. Sehingga akhirnya memilih wakil yang bisa mewujudkan itu gitu loh. Kalau aku protesnya sekarang itu kan ini saling tarik menarik, yang mana telur mana ayam. Ya. Masyarakat juga nggak tahu apa yang mereka mau, waktu memilih pemimpin nggak mau digging track record gitu kayak, sehingga akhirnya ya belum ideal sih demokrasinya kita ini. Dan kadang-kadang juga punggawa penegak demokrasi menjadi pelanggar demokrasi itu sendiri, membungkam demokrasi. Jadi ya maunya apa sih gitu, sementara kita sendiri udah komitmen negara Indonesia demokrasi, ayo sama-sama. Aku setuju gitu, ini kesepakatan bersama gitu, musyawarah bahwa kita mendirikan Indonesia konsepnya demokrasi. Ayo bikin demokrasi yang benar gitu. Ya. Kalau nggak benar ya kacau gitu, kontraproduktif jadinya. Mau dibawa kemana gitu. Ya, dikaitkan dengan syarat dari demokrasi berjalan baik itu kan salah satunya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya. Benar. Nah. Ya. Betul. Gimana Bli Robi melihat kondisi implementasi hak asasi manusia di Indonesia? Apa PR terberat dari Indonesia? PR berat banget ya, karena sebenarnya kalau hak asasi itu kalau kita lihat kan, ya itu satu sisi kan itu hak yang dasar melekat pada manusia ya. Lintas gitu, lintas ras, lintas agama, lintas bangsa bahkan ya. Nah, hak-hak ini ya aku nggak perlu detail ya, karena orang bisa lihat apa aja hak-hak ini. Betul. Sebenarnya kan negara disuruh kasih kewajiban nih
untuk menegakkan biar masyarakat mendapatkan hak ini, tugasnya negara kan. Betul. Tapi kalau kita lihat kenyataannya justru sebaliknya, yang ditugasin untuk menjaga jadi banyak yang melanggar dan tidak menunaikan tugasnya. Ini kan masih PR-nya masih banyak ya, kesenjangan. Ironis ini masih ironi ini memang harus diperbaiki gitu. Jadi dan juga membutuhkan tuntutan dari masyarakat untuk lebih banyak menuntut ini gitu. Kalau masyarakatnya pikir mereka, tapi sebenarnya komplain-komplain di masyarakat kalau kita pecah-pecah itu menuntut harga biar harga jagung stabil, pokoknya harga biar bisa bangun tempat ibadah kayak tadi itu, biar biaya sekolahku nggak mahal gitu, atau biaya sekali aku berobat langsung jatuh miskin, depositoku habis hanya gara-gara semua. Ini kan sebenarnya hak asasi kan. Betul. Hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesehatan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak termasuk pangan yang sehat, lingkungan yang bersih. Benar, rakyat kita peduli, kita ngapain ngomong HAM? Kita yang pedulikan kita dapat pekerjaan gitu biar nggak banyak pengangguran. Ya kan hak asasi juga untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat juga kayak mencerabut HAM dari apa yang mereka komplain gitu. Jadi ya memang PR-nya ya berhubungan dengan tadi itu, peningkatan edukasi di masyarakat. Sehingga akhirnya bisa memilih. Kalau masyarakat pintar, mereka kan memilih pemimpin yang pintar. Gitu. Betul. Kan pemimpin kan dipilih sila keempat Pancasila ya. Iya. Dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi ya ini saling tarik menarik, sama-sama belajar. Masyarakat belajar, pemimpin juga akan belajar. Gitu. Nah, di dalam isu HAM ini Bli, ada para pembela HAM Bli. Para pembela HAM itu adalah bisa individu, bisa organisasi, bisa kelompok yang mereka memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses tadi yang Bli sampaikan gitu. Dan salah satu yang kemudian rentan mendapatkan kekerasan atau kemudian kriminalisasi bahkan adalah dan dibunuh adalah perempuan, Bli. Nah, saya tertarik mengeksplorasi perspektif Bli Robi. Ada lagu berjudul Ibu. Saya pikir ibu hubungannya dekat sekali dengan orang tua gitu ya. Setelah melihat lirik dan lain sebagainya, ternyata ibu bumi, Bli. Ada yang lebih dalam dari sekadar hubungan antara anak dan orang tua, dan itu adalah ibu bumi. Perempuan pembela HAM, dan kemudian rata-rata yang dilindungi adalah isu lingkungan. Dan lingkungan ini erat kaitannya dengan ibu bumi. Gimana Bli melihat kondisi sekarang? Wuduh, kompleks banget. Aku jadi bingung mulai dari mana. Karena saya tertarik banget tuh syair lagu Ibu itu. Ya, ini berhubungan dengan budaya juga ya. Di Indonesia kan kebanyakan patriarki ya. Jadi patriarki betul budayanya. Jadi kayak perempuan tuh masih berjuang untuk mendapatkan. Sampai kita bikin organisasi khusus ini, itu kan berarti ada yang harus diperjuangkan. Ada masalah begitu ya. Masih ada masalah gitu. Jadi itu udah jelas kenapa kita membicarakan ini, berarti masih ada masalah gitu, kesetaraan gitu. Tapi kalau kita lihat juga di konflik-konflik yang terjadi di lapangan, biasanya kalau di dunia agriculture itu ya, perannya perempuan itu kan multitasking ya. Betul. Budaya. Kalau saya lihat sebagai orang Bali gitu, lihat nenek saya lah yang petani gitu, kerjaannya banyak sekali, kasih makan ternak, kasih ini, ngurus ini, kasih bekal suami, dan waktu di kebun dia ikut nyangkul juga gitu, powernya gitu. Jadi dan yang long term berpikir untuk bagaimana anak saya bisa makan banyak, itu juga urus dapur ya gitu, logistik gitu. Konflik-konflik agraria di masyarakat adat apa semua ini juga terdekat dengan isu agriculture ya. Jadi kan tadi itu agriculture itu banyak di perempuan berpihak di situ kan, begitu dia dominan konflik usaha gitu. Rasanya kayak dunia agresivitas itu, rasanya kayak dunia pria gitu. Man steel gitu kayak guns gitu. Kayak dunia. Ini jadi kayak kesannya jadi kayak kepentingan maskulin versus dengan kepentingan ibu yang feminin yang menjaga lahan gitu. Betul.
ini vibe-nya ya. Aku melihat nih sebagai secara puisi ya, secara puisi gitu. Ya. Sementara di dunia pertanian itu yang resisten itu menjaga tanah itu bisa ibu gitu. Aku pikir kenapa ya, naluri kali ya. Mungkin bumi ini kayak rahim gitu. Betul. Pertumbuhan regenerasi itu ada di perutnya ibu-ibu itu. Jadi secara ya mungkin karena orang Bali ya suka pada nilai-nilai yang sakral gitu. Saya sepakat. Iya, rahim itu. Jadi mungkin secara insting di situ talentnya perempuan ya. Mereka sangat lekat sekali. Karena mereka simbol. Dan banyak juga kan sastra-sastra bilang di lagu Dinasti Matahari, Navikula aja mengungkapkan ayahku matahari, ibuku bumi. Betul. Jadi kalau ngomong tentang lahan itu rasanya kayak dekat sekali energi feminis gitu. Bumi itu energi Gaia gitu. Di Dewi-dewi aja, Dewi Pertiwi itu kan feminis. Gitu. Jadi aku pikir secara kultural udah lekat dengan perjuangan itu. Tapi kalau secara budaya tadi, agriculture memang ibu-ibu yang paling dominan lahan mereka, urus kebun. Bahkan di zaman Orde Baru sendiri itu programnya Bu Tin yang apotek hidup, dapur hidup itu juga dari istri presiden gitu. Urus pangan, urusan pangan, urusan alam itu kayaknya dekat dengan dunia feminis gitu. Feminim. Walaupun saya sendiri sebenarnya petani juga gitu. Tapi saya juga belajar banyak dari ibu-ibu petani. Kayak ada proyek sekarang sama Kopernik di SOE. Di Timur Tengah Selatan itu dengan ibu-ibu untuk kedaulatan pangan gitu. Jadi saya ya lekat dengan isu ini. Tapi kalau lagu ibu sendiri sebenarnya ya lebih ke lingkungan sih. Dan banyak pejuang-pejuangnya kita ya yang menjaga lingkungan ini. Kalau di konflik-konflik yang masih erat dengan agriculture ya. Kayak di Kendang gitu misalnya, itu ibu-ibu. Wadas begitu. Wadas gitu. Itu kan ibu-ibu. Dan juga mungkin secara kalau mereka jadi front line itu rasanya lebih lebih segan gitu kayak untuk konflik gitu loh. Karena setiap orang juga punya sejahat-jahatnya orang juga kayak akan nyerah di depannya ibu kan. Betul. Jadi aku pikir itu menurutku jadi suatu sebuah aset perjuangan sebenarnya. Siapa yang berani sama emak-emak gitu kan. Gitu. Jadi aku pikir ya why not, kalau it works sebenarnya kita dukung itu dan kita lindungi jangan sampai ada kekerasan pada wanita gitu. Pada perempuan ya. Pada perempuan, apalagi dia yang memperjuangkan yang lebih besar dari kita gitu. Bigger than us gitu. Karena ketika perempuan berjuang itu biasanya tidak hanya atas nama diri, tapi juga ada keluarga di belakang, ada lingkungan, termasuk tadi disampaikan kan lingkungan itu dekat sekali dengan emak-emak gitu. Jadi ketika emak-emak berjuang itu pasti melindungi lahan yang dia jaga, lahan yang mereka tanami begitu dia. Jaga rahim. Betul. Di mana kehidupan itu bermula gitu. Lahan tanah itu ibarat rahim gitu. Mungkin connect ya. Saya karena di Bali percaya mikrokosmik, makrokosmik gitu. Ya, jadi ada konektivitas secara alami ya. Dan seharusnya walaupun secara kultural kita patriarki ya sebenarnya kalau kita mau gali spiritual tidak sebegitu juga gitu. Semuanya peran wanita, peran pria ini memang equal sebenarnya. Kalau kita mau sama, biasanya kan maskulinitas itu, machoism itu kan gara-gara ya ini kan udah dibilang oleh agama saya gitu. Tapi kalau kita dalam lebih gali lagi, enggak kayak gitu juga gitu. Sebenarnya kan kesetaraan di mata manusia, laki-laki perempuan sama-sama manusia, hak asasi juga melebihi melewati gender kan. Lebih kepada tadi yang Bli sampaikan, man behind the gun-nya. Karena kan alatnya dipegang sama laki-laki. Akhirnya patriarkinya kelihatan sekali Bli ya. Dalam konteks misalnya mungkin bisa dikoreksi kalau aku salah. Dalam konteks misalnya alat-alat pertanian, Bli, itu kan masih sangat kelihatan banget ini alat-alat yang biasa digunakan oleh laki-laki. Sementara yang dekat dengan pertanian adalah perempuan. Gimana? Ya maksudnya cangkul misalnya gitu. Laki-laki itu adalah otaknya tadi kalau seni. Logika gitu, yang perempuan adalah hatinya gitu. Dan akan menjadi lebih produktif kalau mereka jalan. Laki-laki itu misalnya kayak dia energi untuk
gali lahan. Mengolah lahannya. Tapi kamu gali lubang yang nyimpan benihnya perempuan. Gitu. Jadi kalau ini bisa saling menghargai, bisa ideal gitu ya. Adalah kita gali lubang dan menanam benih. Yang bang benih biasanya kan di lumbung itu wanita yang teliti. Betul. Kalau sekarang aku juga tidak mau mencampurkan apa harus melakukan apa gitu, siapa aja bisa sebenarnya. Cuma ini simbolik bahwa coba ya misalnya kayak laki-laki disuruh ngurus anak dengan ibu disuruh ngurus anak itu, aku pikir pendekatannya beda, approach-nya beda. Ya. Oke, Bli. Sekarang kembali ke pengalaman Bli Robi. Kan Bli Robi sebagai musisi, tapi juga aktivis. Tadi kan Bli Robi juga menyampaikan kalau seringkali kalau kita berpikir kritis itu dibungkam dalam tanda kutip. Bli Robi punya pengalaman tidak menjadi seorang aktivis di Bali misalnya atau di Indonesia gitu, menghadapi tantangan-tantangan yang kemudian ini kayaknya aku dilanggar haknya sebagai manusia begitu. Pernah punya pengalaman dan seperti apa? Ya pasti ada punya pengalaman-pengalaman gitu, misalnya isu sensitif itu misalnya didatangin di belakang panggung gitu, ntar jangan ngomongin ini ya gitu, jangan ngomongin apa semua ya. Kalau menurut saya itu bertentangan dengan nilai, saya enggak. Menurut saya harus disuarakan, apa salahnya, di mana saya melanggar gitu kan ada. Cuma enaknya kita jadi seni itu ya, enak jadi seniman itu sebenarnya bisa berbicara hal-hal ini dengan cara yang lebih cair, dengan cara yang bisa diterima oleh berbagai kalangan gitu. Karena saya yakin sebenarnya di sejahat-jahatnya dia bos korporat ya, pasti dia ada kebaikan dikit aja gitu. Atau misalnya dia adalah pemimpin yang bengis gitu. Siapa tahu istrinya baik gitu. Jadi atau anaknya baik gitu. Kalau kita lihat kan film-film kayak Star Wars apa semua itu kan semuanya film kepentingan dan sebenarnya masih ada sisa-sisa kebaikan kalau kita cari kan berusaha. Dan juga sebenarnya yang saya perjuangkan kan adalah yang tidak melanggar hukum. Jadi kayak isu deforestasi, isu pencemaran lautan itu kan menjaga biodiversity. Itu juga udah ada di hukum lingkungannya kita untuk ini nation branding Indonesia jaga biodiversity. Kayak misalnya dibilang itu misalnya kayak Walhi kan organisasi itu gini banget itu kiri banget gitu misalnya. Kiri apa nih, dia juga dibikin oleh pemerintah kok zamannya Emil Salim gitu. Kita ngomong isu korupsi ya karena KPK juga dibikin oleh pemerintah kan. Jadi sebenarnya kan saya percaya bahwa ini kalau ingin mau bikin perubahan positif, ingin sama-sama maju ya pemerintah, korporasi, dan masyarakat, 3 elemen penting ini harus bergerak bersama gitu loh. Dan kalau sudah bergerak bersama, analisisnya kita tidak akan assessment blaming terlalu tajam, kita lebih ke solusi base gitu. Ini masalah kita semua gitu loh. Dan sekarang yuk cari solusinya sama-sama bergerak. Ini kan itikat baik kan sebenarnya. Partisipasi masyarakat diperlukan gitu. Pilar itu partisipasi sektor private, sektor masyarakat, edukasi juga pemerintah sebagai di dunia plastik aja bisa bikin reduce, reuse, recycle. Ayo sama-sama kalau kita sudah sepakat itu reduce siapa yang bikin? Pemerintah yang bisa mengurangi regulasi. Reuse siapa yang bikin? Korporasi karena mereka yang mendesain packaging. Mereka memproduksi. Berarti ya recycle hanya bisa terjadi apabila terjadi pemilahan berbasis sumber. Masyarakat punya peran. Tiga-tiganya gerak gitu. Jangan cuma recycle aja gitu apa semua yang perusahaan tanggung jawab. Ya masyarakatnya nggak sadar lingkungan. Ya kamu yang bikin produknya gitu. Jadi memang idealis itu sebenarnya holistik gitu. Banyak yang bilang idealis, saya bilang ya idealis, saya memang idealis, tapi idealis yang berdasarkan kesepakatan gitu. Betul. Apa gunanya kita bikin undang-undang? Apa gunanya kita bikin negara ini? Apa gunanya kita kalau hak dan kewajiban aja kita nggak tahu gitu? Kan sebenarnya gagasan-gagasan yang saya bawa ke Navikula itu adalah sebenarnya kan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kan. Menegakkan kesepakatan yang namanya hukum, nggak ada melanggar hukum gitu. Jadi dan itikadnya baik gitu. Itikadnya kita baik kok. Jadi sebenarnya sih ya so far bisa selaras. Aku juga banyak bekerja dengan pemerintah gitu. Sepanjang itu memang dia membutuhkan partisipasi publik gitu. Ya, konsultan ayo gitu. Aku juga kerja sama teman NGO. Ayo riset. Entah itu datanya mau dipakai apa. Harapannya biar dipakai untuk yang bermanfaat.
Begitu aku bikin band, daripada ini cuma hura-hura nih, daripada cuma bikin makanan enak, bagaimana kalau kita bikin makanan enak tapi juga bernutrisi gitu. Biar value-nya lebih banyak gitu. Dan sebenarnya kan orang bisa terlibat di mana aja. Kebetulan aku jadi seniman, ya aku berkontribusi dengan cara yang aku bisa. Dan itikadnya sebenarnya nggak ada itikat jahat sama sekali. Ya. Dan aku ingat Bli Robi sempat menyampaikan gitu di podcast-podcast yang lain kalau setiap generasi itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan setiap generasi punya caranya untuk menyelesaikan gitu. Menurut Bli Robi, tantangan generasi kita apa sih sekarang ini? Tantangan peradaban ya. Kalau kita lihat kan, ya di apa yang minum bentar, santai. Kita hidup di era di mana ya industrialisasi, kapitalisme, lain-lain. Ini kan sepanjang satu abad terakhir ini kayak terjadi take besar-besaran pada bumi kita. Ya. Take, ambil, tapi give-nya nggak ada. Take and give. Nah, kalau take terus kan akan ada suatu konsekuensi yang harus dibayarkan. Kalau menurutku biar dia bisa sustainable, dia harus seimbang. Take, give. Kalau ini udah terlalu banyak ngambil nih. Keruk, tambang, ambil. Bahkan masuk dalam agenda-agenda strategis sebuah negara gitu misalnya. Ayo kita ini. Dan sebenarnya lebih banyak ke take-nya sih daripada ke ambil. Ada pendanaan global. Ini dana untuk pembangunan. Kalau mau sustainable development, harus seimbang dong. Dana yang dipakai untuk menghancurkan dengan dana yang dipakai untuk memperbaiki. 50-50. Kita lihat anggarannya lebih banyak ke yang menghancurkannya gitu loh. Mau ngomongin sustainable development, tapi anggarannya lebih banyak ke hal yang menghancurkan daripada yang rehabilitasi gitu. Berarti kan tidak sinkron. Mau sirkular ekonomi, tapi ada satu mata rantai ekonomi bagi masyarakatnya nggak didukung. Apa-apa yang didesain hanya untuk kepentingan korporasi. Come on, ekonomi kerakyatan, tapi ya jadi banyak yang tidak ideal, banyak yang ironik ya. Ekonomi rakyatnya ditinggalkan begitu ya. Ekonomi kerakyatan tadi. Rakyatnya dijadiin pembeli gitu. Sebenarnya rakyatnya yang dapat profit gitu. Betul. Dan bahkan dalam menjalankan ekonomi sendiri kita sering dihadapkan pada dua pilihan bahkan. Kita ini hutan kok ditebang ya, tapi kan kita butuh nih bikin tambang untuk pertumbuhan ekonomi. Ini ya kita butuh ini pengerukan sumber daya alam ini apa semua. Pilih mana dong? Pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan. Kalau saya sendiri sebagai orang idealis, kok sampai bisa mengeluarkan pilihan itu gitu loh. Karena menurut kita kalau kita setuju dengan ekonomi yang sebenarnya, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mencapai kemakmuran. Betul. Kemakmuran adalah kondisi di mana kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Kebutuhan ada banyak, tapi primer ada 3. Sandang, pangan, papan. Yang paling primer pangan. Pangan tumbuh dari mana? Tumbuh dari alam, dari laut, dari tanah. Berarti kalau kita tarik balik, tindakan ekonomi yang menghancurkan alam kan tidak sinkron. Ya. Pertanyaan ini udah salah nih, pilih mana ya? Harus terintegrasi. Gitu. Tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. Tidak sesuai dengan ekonomi yang kita bilang ekonomi gitu. Yang diajarkan di kelas-kelas gitu ya. Idealis itu sebenarnya kan, ayo sepakat tapi lakukan proper gitu. Demokrasi, ayo setuju, aku setuju karena negara sudah dari kita lahir di Indonesia, warga negara Indonesia. Mau nggak mau harus sepakat gitu. Ya ayo lakukan sama-sama yang benar. Hak asasi untuk mendukung demokrasi perlu hak asasi. Ayo menegakkan hak asasi yang benar gitu. Sama-sama begitu. Iya. Dan bukan cuma benar aja. Ada 3 etika juga, benar, baik, dan tepat gitu. Tepat ini sesuai dengan waktu Desa Kalapatra di Walia tempat waktu keadaan. Kalau kita bilang tadi balik ke pertanyaannya itu situasi saat ini karena kompleks, karena banyak tadi ini yang nggak ideal, itu tantangannya banyak banget gitu loh. Kita ngomongin tentang bumi yang dikeruk, akhirnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem, banyak konsekuensinya adalah bencana. Krisis iklim ini kan konsekuensinya adalah bencana. Kita ngomongnya gimana cara mengatasi banjir ya, tapi kadang-kadang kita lupa pada akar permasalahannya. Ya, daerah hulu ditebang, ya, overdevelopment, ruang resapan kurang dari 33% sesuai dengan hukum tata ruang, ya pasti banjir. Nggak perlu jadi jenius gitu loh. Betul. Maksudnya preventifnya sebenarnya udah ada di undang-undang kan. Kalau kamu take nggak pernah give, akibatnya ini gitu. Kalau kamu keluar daripada desainnya ideal, akibatnya ini gitu. Dan
kebanyakan kita juga solusi-solusinya itu jadi solusi-solusi reaktif kan. Kita kan berusaha untuk melihat big picture ya. Tapi juga kesulitannya juga kita juga susah untuk menyampaikan ini ke publik karena terlalu kompleks, terlalu abstrak gitu. Dan mulai dari mana itu juga mulai dari mana gitu. Isu lingkungan, aku tanya sama NGO lingkungan juga, krisis iklim, global warming dia. Mari kita bikin call action. Oke. Kasih aku apa itu call action gitu. Bingung juga gitu loh. Itu dah. Makanya ini kan disinilah saya sebagai seniman berusaha untuk membuat ini relevan. Gerakan hati nuraninya dulu. Tapi tidak, orang akan bilang oke, mulai dari diri kita sendiri ya, mulai dari hal-hal sederhana ya, tapi itu kan 30 tahun yang lalu gitu, masa mulai hal sederhana terus masih harus develop lah gitu loh. Masa isu sampah itu masih kita berkutat di jangan buang sampah sembarangan gitu, itu udah isu 20 tahun yang lalu mungkin ya, aku ajarin ke anak gue umur 5 tahun gitu. Kalau di tingkat kampus masih ngomongin kayak gitu, tingkat kampus tuh ngomongin regulasi dong, pengurangan plastik sekali pakai, masa anak kampus diajarin jangan buang sampah sembarangan gitu. Sama kayak isu HAM juga, masa masih hal-hal mendasar itu di kampus itu udah mulai kritis gitu. Ya orang dulu zamannya Soekarno, zamannya Syahrir, zamannya Hatta itu anak-anak kampus udah bikin negara gitu. Udah mari kita bikin undang-undang, nggak ada Google gimana caranya. Ayo kita terbang ke Den Haag belajar di situ. Maksudnya udah bikin negara gitu. Jadi selama hampir 80 tahun Indonesia merdeka ya anak-anak kampus zaman tahun itu himpunan mahasiswa Indonesia bikin negara, bikin estat, bikin konstitusi. Kalau sekarang kita melakukan hal-hal yang sama, ya bagus ya. Tapi jalan di tempat. Aku menganggap sebuah peradaban tuh maju gitu ya. Kalau mereka bikin hal yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Daripada sebelumnya gitu. Itu baru advance gitu. Di bidang apapun gitu ya, nggak perlu harus jadi super power ya. Aku pikir mereka founding father itu punya waktu, tempat, dan keadaan dan talent ya, skill ya, super and right man on the right place gitu. Tapi orang juga bisa melakukan tadi itu mulai dari diri sendiri, tapi nggak di zona comfort aja, ya develop lah gitu. Jadi kalau bicara tadi orang muda pada zaman Soekarno itu udah mikirin negara, sekarang kita masih struggle karena banyak persoalan yang kompleks dan bingung mulai dari mana gitu kan, kan? Ada ide nggak Bli untuk kemudian menjadikan orang-orang muda sekarang itu lebih kritis lagi ngomongin soal, yuk lebih banyak ngomong HAM, yuk lebih banyak ngomong lingkungan, lebih banyak. Ya please, aduh aku jadi kayak snob banget gitu kalau ngomong kayak gini. Padahal aku berusaha untuk biar diterima di masyarakat, aku harus humble gitu. Nah, aduh. Ini kita. Oke. Ini just gagasan ya. Iya. Aku juga kalau nggak ditanya, aku juga nggak akan jawab. Justru saya pengen tahu. Sekarang ini termasuk di dunia politik juga ya. Kita sibuk ini berpolemik dan bertantem ini internal gitu. Untuk kepentingan yang sangat jauh dari undang-undang. Kita berantemnya untuk kepentingan pribadi dan golongan gitu. Sementara kalau kamu mau jadi negarawan, berpikir itu di atas sih daripada itu. Di dunia kreatif industri juga sama. Kita kayak mencari pengakuan masih dari internal. Kalau kita berpikir sekarang, harapanku di dunia yang sangat global akses informasi ini, kita udah berpikir regional, udah berpikir nation branding gitu. Ya aku pikir juga negara-negara lain juga berpacu. Mereka udah misalnya di industri K-pop itu adalah wakil ini adalah Korean pop gitu. Itu sebuah kebanggaan. Indonesia juga harus melihat misalnya kayak kekayaan Indonesia itulah biodiversity, hutan hujan. Ini adalah nasional, ini yang kita proteksi. Sekarang kan ada banyak sekali nation branding, orang luar melihat kita itu sebagai negara tertinggal banget untuk isu HAM. Hanya gara-gara isu HAM. Ada bahkan band itu kayak, aku nggak mau manggung di Indonesia karena isu HAM-nya belum beres. Nah itu kan pandangan nation branding kita kan. Betul. Sampai ada misalnya kayak Harrison Ford bikin, aku harus bikin film tentang Indonesia ini karena demikian buruknya tata kelola lautan gitu. Kita punya industri film yang gede gitu. Harusnya kita juga ngapain orang luar yang bikin ini, suara dari kita mungkin lebih otentik ya, karena kita yang paham. Aneh Indonesia bikin film, James Cameron bikin film Avatar gitu misalnya. Itu kan
itu juga membantah isu lingkungan nggak laku. Buktinya film terlaku sepanjang masa Betul. Avatar itu isu lingkungan berat. Cuma karena dia kreatif mengemasnya dia populer. Yang pertama tentang isu rainforest tropik, Betul. perlawanan masyarakat adat sangat dekat dengan apa yang terjadi di Indonesia. Betul. Yang kedua adalah masyarakat air suku Bajau. Ocean laut, betul. Itu sangat lekat dengan Indonesia. Itu topiknya Indonesia loh. Sangat relevan dengan kita. Cuma karena dia kreatif bisa mengangkat itu sebagai nation branding. Itu jadi produknya Hollywood. Andainya Indonesia bisa berpikir kayak dia gitu, mengangkat gitu Rainforest Festival kita yang punya, kan selama ini Malaysia yang punya, ke laut kita yang punya. Ini sebagai nation branding kita. Jadi bukan cuma sibuk menghabiskan energi untuk pencitraan di dalam, tapi kita juga sebagai Indonesia juga udah mulai berpikir duluan. Martabat kita di luar internasional ini juga harus dipikirkan karena nation branding, harga diri kita yang dulu diperjuangkan oleh founding father kita untuk setara duduk ini kereta gitu. Itu simbolnya perjuangan itu. Betul. Kenapa? Karena kamu kan datang ke negaraku gara-gara aroma ini kan gitu. Betul. Itu juga harus kita pikirkan sekarang di level pemerintah, di level korporasi, level masyarakat, bagaimana positioning kita di Indonesia itu akan membentuk harga Indonesia di kancah internasional. Di mata dunia gitu. Bagaimana kita dianggap kalau isu HAM belum beres. Itu kan pandangannya rendah banget. Kayak ketinggalan banget. Dunia tertinggal. Flintstone banget gitu. Zaman Hammurabi, Babylon aja udah membahas awal isu HAM gitu. Nah, terus ya tadi itu, Indonesia negara pencemar sampah plastik terbesar di dunia. Itu kan membuat terpuruk sehingga akhirnya awalnya kenapa dulu bikin pulau plastik karena aku merasa itu aib gitu. Aku justru yang herannya kok orang nggak bereaksi ya. Aku malu loh gitu. Itu ya mungkin aku pikir ya sekarang masyarakat pemerintah sama-sama kayak jangan terlalu habis pencitraan untuk ke dalam kepentingan politik dan golongan internal di dalam ya. Sekarang mari kita pikir Indonesia ke luar. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Robi bersama seniman-seniman ya, salah satunya. Dengan cara ya start small. Tapi kita juga nggak bisa bergerak sendiri juga. Kita membutuhkan ekosistem juga. Harapannya kita media dukung, teman industrinya dukung, Spotify Indonesia dukung gitu misalnya. Dan bahkan pemerintah kan punya kewajiban untuk hak asasi lagi kan. Kita berhak berbudaya dong. Berbudaya dong. Gitu. Ya, jadi kalau tadi kita sepanjang diskusi itu salah satu kesimpulannya adalah kita harus kembali ke akar dia. Lagunya Navikula itu. Boleh cerita nggak Bli? Sebenarnya kembali ke akar tuh seperti apa sih? Kita lupa dengan daun dan lain sebagainya kalau di lirik ya. Tapi sebenarnya pesannya itu Indonesia kan tadi disampaikan dengan falsafah dan sebagainya. Itu apakah kita generasi sekarang ini sudah lupa? Sudah terlalu jauhkah kita dari akar atau kita masih bisa harapan untuk kembali? Kalau kembali ke akar itu seperti apa menurut perspektif di Robi? Iya, akar itu kan sebenarnya kemampuan untuk mapping apa yang kita udah punya kan. Tadi itu. Indonesia ini kalau seandainya bikin nation branding, apa yang kita udah punya, apa yang kekayaan, apa yang negara-negara lain nggak punya gitu misalnya. Rainforest kita nomor 3, Amazon, Kongo, Indonesia. Wow, kita punya biodiversity. Ini banyak negara-negara punya. Berarti kan membuat sebuah pencitraan keluar itu dengan aset yang kita modal yang sudah ada. Modal sudah ada. Kita negara perairan kawasan laut besar. Armada laut kuat loh bahkan loh. Kita punya pinisi, kita punya tandik. Kok garam masih impor? Nah, itu yang hal sepele-sepele aja gitu. Masyarakat petani, agriculture, tanah vulkanik. Tapi kok ada stunting? Itu kan sebenarnya ironi kan. Itu berarti adalah kegagalan untuk mematahkan apa yang kita sudah punya. Dan gagal untuk Kalimantan, Borneo. Seharusnya dia dengan adanya rainforest, kualitas udaranya paling bagus. Kok tiap tahun dapat asap? Berarti kan tak salah tata kelola nih. Tikus mati di lumbung padi lah istilahnya. Betul. Di daerah yang seharusnya penuh gizi bisa stunting. Di daerah yang seharusnya kaya akan ikan segar hanya menjadi konsumsi orang yang mampu gitu. Kita ikan asin begitu ya. Ikan teri aja udah mahal sekarang gitu. Ya, kita cuma mungkin makan sarden gitu. Udah overproses, udah mati berkali-kali itu. Nah,
kembali ke akar itu kan memetakan apa yang sudah ada sehingga akhirnya arah pembangunan kita, arah pendidikan kita untuk menjaga ini supaya apa yang kita punya bukannya habis menyesal kemudian dulu kita punya hutan gitu tapi ya, kayak harta karun yang hilang lagi tapi kula yang lain gitu. Supaya nggak kayak gitu. Kita punya energi terbarukan apa yang paling cocok untuk Indonesia. Ada inilah, ada ini, kita punya ini, ada punya ini. Hei, tunggu dulu. Kita negara tropis, panjang tahun punya matahari. Bagaimana kalau kita berangkat dari dengan apa yang aset yang udah ada dulu gitu. Pewaris matahari. Dinasti matahari itu kan sebenarnya tujuannya itu kan. Memetakan aset. Berangkat. Habis itu menggali lokal wisdom. Kita dulu pernah jaya. Ya kita sering euforia dengan nostalgia kejayaan masa lampau. Kok bisa masa lampau kayak gitu? Apa yang mereka gali gitu. Ya kita harus menggali bagaimana negara ini dulu dibuat berdasarkan dari warisan-warisan kejayaan zaman dulu. Kalau sekarang ya jangankan mau mempelajari zaman dulu. Ada salah satu relief tentang di sebuah candi aja bisa disemen aja gara-gara urusan etika gitu. Aku pikir kan bagaimana kita mau open mind kalau kita mengingkari warisan akar kita gitu loh. Ya kalau sementara kalau aku lihat kita belajar dari Great Alexander, nggak usah Great Alexander yang lebih lama, dari Raffles masuk jenderal gitu. Aku nggak tahu berapa lama dia ditugaskan di sini, mungkin 3 tahun dan umurnya masih 20-an tahun ya. Tugasnya adalah untuk menguasai ini. Apa yang dipelajari? Pelajar antropolog. Bikin History of Java. Bayangin seorang jenderal militer untuk menguasai daerah yang ditugasi untuk dikuasai oleh dia. Yang pertama dia pelajari adalah sastra kuno, perilaku apa semua. Berarti dia kan paham. Aku coba tanya sama politikus zaman sekarang gitu. Kamu bisa bikin tesis ini nggak? History daerahku aja, history of Bali sekelas Raffles gitu. Bisa nggak gitu? Kok lebih canggih dia gitu? Jadi mungkin melihat rasa juga kali beliau. Kan Raffles mungkin sebagai seorang jenderal dia sudah paham logiknya. Tapi rasanya dia akan kemudian melihat sastra, dia melihat hasil karya gitu. Dan bukan cuma sebagai penikmat, dia memahami thinking as a founder gitu. Kalau sebagai penikmat seni ya bagus, tepuk tangan, habis itu lupa. Kalau menikmati kan memikirkan kira-kira pelukisnya ini mikir apa ya, jadi lebih dalam. Sama kayak kitab suci. Oh, cerita epok poyangan menghancurkan kota dengan trompet. Wow, epic. Tapi kan ada simbol-simbol yang banyak digali gitu. Oh, makan makanan enak, kenyang. Tapi punya nutrisi enggak? Bahan bakunya fair trade dari petani enggak? Segar enggak? Maksudnya jarak dari meja makan dekat dengan itu enggak? Kan ada banyak hal kedalaman kan. Jadi aku pikir ya pemimpin kita ya idealnya sih deep daripada itu. Dan kembali lagi tantangannya kita yang tadi itu apakah tercerabut pada akar? Aku pikir itu dipengaruhi juga kan, informasi sekarang juga kulit 3 jam lewat gitu ya. Clickbait isinya juga nggak terlalu penting juga gitu. Kadang-kadang tidak baca juga kita nggak ketinggalan apa-apa juga gitu sebenarnya. Jadi tadi itu kembali ke akar. Habis itu akar berikutnya ke pemetaan masalah. Kita reaktif. Banjir. Gimana dong? God. Pokoknya masalahnya yang gak reaktif. Karena kita gak melihat akar permasalahannya. Di hulunya seperti apa. Gitu. Sehingga solusinya itu juga temporary. Dan masalahnya akan ada terus. Gitu. Akar masalahnya tadi itu tentang HAM aja kan kita tidak membahas. Akar permasalahannya. Penegakannya aja. Sampai masyarakatnya ada penindasan pada pembela HAM gitu. Masyarakat yang dulunya yang awalnya mereka ingin kualitas pekerjaan yang bagus, ingin pendidikan yang bagus, yang murah, kesehatan yang murah, tapi begitu ada penindasan sama masyarakat HAM, pembela HAM gitu misalnya. Persetan dengan HAM, sikat aja gitu. Lah, nggak sinkron apa yang kamu inginkan dengan suaramu. Iya, jadi itu kan tidak melihat akar. Jadi lagu Kembali ke Akar sebenarnya ya itu gagasannya gitu.
Ya, termasuk kembali ke akar itu berarti bicara ini ya Bli ya. Kan kita sekarang berada pada kondisi pemerintahan yang besar sekali konflik kepentingannya Bli. Misalnya kayak transaksional. Betul, pengusaha jadi anggota legislatif misalnya, terus kemudian entertainer jadi staf khusus misalnya begitu. Nah, bagaimana sih kemudian menjadikan mereka itu ingat pada akarnya dan tidak menggunakan powernya untuk kepentingan-kepentingan golongan dan Power kelompok. tend to corrupt. Ya. Tapi kan kita udah sepakat naruh mereka di situ. Itu. Gimana siapa yang naruh mereka di situ kan problemnya kan. Karena sekarang ada problem misalnya kayak utusan polemik ya yang menjadikan dia punya wewenang itu. Ya, kita juga harus dipikir juga dong gitu. Maksudnya satu menteri terlibat yang bosnya juga harus terlibat juga dong. Jadi apa yang menentukan. Nah, ya waduh kompleks ini. Ini memang ya harus bergerak bersama. Harus bergerak bersama ya. Iya, masyarakat yang sophisticated akan membentuk government yang sophisticated. Betul. Dan juga right man on the right place ya. Pemimpin yang memang negarawan yang politikus beda ya. Kalau sekarang kita lebih banyak politikus ya. Politikus kan adalah seni untuk membuat everybody's happy. Kalau negarawan kan is not about happy tapi membuat konstitusinya makmur. Betul. Jadi janji konstitusi. Ya. No, bukan politik sekarang bukan cuma membuat masyarakat everybody's happy, tapi membuat lingkaran mereka happy. Lingkaran kelompoknya dan sebagainya happy gitu. Ya. Jadi Indonesia hanya milik 1%. I don't know. Mungkin ya global ya kayak ini dia. Cuma ya kita berbicara tentang Indonesia ya harusnya sih Indonesia adalah negara kaya yang masyarakatnya tidak sadar bahwa mereka kaya. Oke, pertanyaan terakhir Bli. Apa harapan Bli Robi terhadap implementasi HAM di masa depan dan Indonesia secara keseluruhan? Harapannya isu HAM ini kan linknya kemana-mana kan dari linknya kemana-mana. Aku pikir semua orang pasti akan berpikir ngapain aku ngomong HAM, aku juga punya prioritas sendiri isu-isu ini. Kalau aku misalnya banyak lingkungan, tapi kenapa aku tertarik pada HAM ya karena proteksi lingkungan juga banyak bersinggungan dengan HAM. Aku ngomong korupsi, kamu ngomong hutan kok tiba-tiba ngomong korupsi. Semakin jauh kamu pada pengerusakan hutan, kamu berbentur buat tembok yang namanya korupsi gitu. Jadi aku pikir apapun yang kita inginkan kehidupan ideal ini itu sebenarnya sudah diatur dalam HAM. Jadi kalau kamu ingin mengerti tentang HAM, kamu akan mengerti dengan hakmu untuk menjadi manusia yang makmur. Karena HAM juga mendukung masyarakat yang sejahtera, akan menghasilkan negara yang stabil, politikal yang stabil, akan menghasilkan secara pertahanan keamanan juga kuat. Gitu. Seperti kan Gandhi, aku tidak takut ancaman dari luar, yang aku takut adalah saat masyarakat tidak percaya dengan negara gitu. Itu kan berarti kan masyarakat sejahtera, negara percaya gitu. Rakyat percaya pada negara itu membuat stabilitas. HAM juga akan menjamin orang untuk happy karena dia punya aktualisasi diri, bisa berkesenian, bisa berbudaya. Menjamin masyarakat tidak stres karena dia bisa berekspresi, mengeluarkan pendapat. Dan HAM juga negara yang menerapkan HAM yang baik, mereka akan menjamin bahwa masyarakat seimbang antara hak dan kewajiban. Dan apabila negara sudah melakukan HAM, dia akan bermartabat di mata internasional. Jadi sebenarnya dengan menerapkan HAM, bisa holistik begitu. Iya, holistik, sama-sama semua untung. Dan aku pikir negarawan yang baik adalah negarawan yang holistik ini. Berpikir mencurahkan energi dan perhatiannya untuk something bigger than that. Kalau aku pikir kalau politikus mereka hanya berkutat biar menang di dalam kompetisi internal gitu, dengan rival. Kalau negarawan akan bigger. Dan masyarakat saya pikir harapannya ke depan adalah
ya kita berpikir magic of thinking big juga ya. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya tugas-tugas kecil, peran kita yaitu musisi bikin musik, media bikin podcast ya. Terus pemerintah melakukan ini di bidangnya, dosen bikin ini di kampusnya. Ya dosen juga harus menyuarakan ini juga gitu. Nggak mungkin dosen menyuarakan kebenaran tapi nggak mau bahas apa yang benar, itu juga aku pikir nggak ideal. Karena seharusnya institusi kampus adalah institusi yang paling kritis. Kalau aku pikir kalau semua orang udah doing their part, ya right man on the right place, kita optimis kok Indonesia bisa mencapai Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Oke, terima kasih Bli. Terima kasih. Teman-teman, demikian diskusi atau UTAS dengan Bli Robi. Sampai ketemu di UTAS kemitraan selanjutnya. Thank you. Thank you.